Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah
wattaqwa. Iman dan takwa adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi dunia yang penuh tipu daya. Dengan iman dan takwa, manusia akan memiliki pedoman hidup yang benar dan akan terhindar dari kejahatan dunia. Jemaah Jumat yang berbahagia, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat mulia, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Makkah. Beliau adalah manusia yang sangat mulia dan penuh keagungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau memiliki akhlak yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wassadaqaha katsir." Meneladani akhlak Rasulullah artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Asr ayat 21. Jemaah Jumat yang berbahagia, menurut Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Jamil Ahkam Al-Quran menyebutkan bahwa makna uswatun dalam ayat tersebut adalah panutan. Artinya, Nabi Muhammad adalah sosok teladan yang tingkah lakunya jadi tempat bersandar. Maka Rasulullah diikuti dalam semua perbuatannya dan menjadi tempat bersandar dalam semua keadaannya. Nabi Muhammad adalah sosok yang diteladani dalam keikhlasan. Wajah beliau dilukai, dengannya patah, tangan dibunuh, perutnya lapar, dan beliau tidak ditemukan kecuali dalam keadaan sabar dan ikhlas, serta bersyukur dan ridha lebih di saat beliau disakiti. Nabi tidak ada keinginan untuk membalas tindakan tersebut. Misalnya, saat diusir dari Makkah, Nabi Muhammad tidak membalas dengan kekerasan. Nabi justru berjalan ke Madinah dan mendirikan peradaban Islam yang damai dan adil. Demikian juga ketika dilempari batu oleh penduduk Taif dengan batu sehingga berdarah pelipis matanya, Nabi Muhammad tidak membalas dengan bagian atau lemparan batu. Nabi Muhammad, kata Imam Qurtubi, justru berdoa agar yang menyakitinya mendapatkan hidayah dan kebaikan dari Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui perbuatan mereka. Sejatinya, sikap Nabi Muhammad saat disakiti ini merupakan teladan yang sangat berharga bagi umat Islam. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang yang menyakiti kita. Bahkan ketika mereka menyakiti kita dengan cara yang tidak terbayangkan, dengan memaafkan, dengan cara yang tidak terbayangkan. Dengan memaafkan, kita tidak hanya menghilangkan dendam dan kebencian, tetapi juga membuka pintu kebaikan dan kasih sayang. Firman Allah Ta'ala, suatu teladan. Suatu teladan adalah dua contoh. Suatu teladan adalah sesuatu yang diteladani, yaitu sesuatu yang dibanggakan. Maka seorang meneladani dalam semua perbuatannya dan bangga dengannya dalam semua keadaannya, maka sungguh wajahnya telah terluka dan tulang pipinya telah pecah. Imam Qurtubi Al-Jamil Ahkami Al-Quran. Jemaah Jumat yang berbahagia, di sisi lain, Abu Al-Mustafa As-Sam'ani dalam tafsir As-Sam'ani jilid 1 lihat dari Al-Quran 1997 halaman 270 ayat menekankan bahwa Rasulullah adalah sebagai teladan yang baik bagi umatnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek kesabaran dalam menghadapi cobaan dalam berdakwah. Nabi Muhammad bersabar atas apa yang menimpanya, sebagaimana yang dilakukan
hingga pamannya Hamzah terbunuh. Namun Nabi tidak pernah berhenti dalam urusan berdakwah di jalan Allah dan bersabar atas semua itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, terkait keluhuran akhlak dan budi luhur Rasulullah Safiur Rahman Mubakfuri dalam kitab Al-Laik Al-Mahfuz Perut Hilal 1427 halaman 440 memberikan pujian yang tinggi pada akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katanya memiliki akhlak yang sempurna, dan kesempurnaan akhlaknya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi pasti hatinya dipenuhi dengan penghormatan. Bahkan para lelaki rela mengorbankan diri mereka untuk melindungi dan menghormati beliau, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Jemaah Jumat yang berbahagia, lebih lanjut, orang yang pernah bergaul dengan Nabi akan jatuh hati dan mencintainya hingga batas teramat-amat, dan tidak peduli jika leher mereka dipatahkan atau kuku beliau tergores. Seseorang akan mencintai beliau karena Nabi Muhammad memiliki kesempurnaan yang dicintai manusia, dan kesempurnaan tersebut tidak pernah dimiliki oleh manusia lain. Al-Mubarak memuji Nabi dengan mengutip perkataan Ummah Al-Qasiyah, mengatakan bahwa Nabi memiliki penampilan yang cerah, wajahnya bersih, akhlaknya baik, tidak lelah dengan kesabarannya, dan tidak sombong dengan keagungannya. Beliau tampan dan memiliki paras yang indah. Di matanya ada warna hitam pekat, di bulu matanya ada bulu yang halus, di suaranya ada suara yang keras, dan di lehernya ada lekuk yang indah. Nabi bermata biru, bermata hitam, berhidung mancung dan berkumis. Rambutnya sangat hitam. Jika beliau diam, beliau tampak berwibawa. Jika beliau berbicara, beliau tampak agung. Beliau adalah orang yang paling tampan dan agung dari jauh, dan orang yang paling baik dan manis dari dekat. Itulah sekelumit akhlak terpuji dan budi agung Nabi Muhammad. Seorang teladan di alam semesta tidak pernah membenci, apalagi mendendam pada orang yang menyakitinya. Di momentum bulan Muharram ini, waktu yang baik untuk mengamalkan akhlak luhur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu usikum wa nafsin bittaqwallahi faqad tafassal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimani wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tashkurun. Washkurullaha 'aziman yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wal
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.